Assalamualaikum teman-teman hebat 5 Granada. Apa kabar ya hari ini teman-teman? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat ya. Dan masih terus semangat belajar dari rumah. Hari ini kita belajar kembali tematik tema 5 subtema 2 muatan SBDP dan bahasa Indonesia. Sebelum pelajaran dimulai, kita buka dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita membahas kembali tentang properti tari. Teman-teman sudah tahu kan properti tari itu apa? Iya, properti tari itu yang digunakan saat melakukan tarian untuk memperindah suatu tari. Properti tari berfungsi memberikan keindahan pada tarian. Properti juga berfungsi sebagai media untuk menyampaikan makna yang terkandung dalam tarian. Bahan pembuatannya bervariasi, mulai dari kain, kayu, logam, bambu, atau plastik. Contohnya apa properti tari? Misalnya dari kain, yaitu selendang. Ada juga misalnya yang terbuat dari plastik, misalnya tari piring. Atau bisa juga terbuat dari kayu, misalnya topeng dan lain-lain. Nah, berikut ini adalah properti tari dari tarian Benrong Lesung. Properti tari ini juga dapat menunjukkan ciri khas tarian atau tema tarian. Ini adalah gambar alu dan lesung, biasanya digunakan untuk menumbuk sesuatu. Nah, alu dan lesung ini membantu menggambarkan kegiatan masyarakat Banten saat menyambut gembira datangnya musim panen. Alu dan lesung yang beradu menghasilkan bunyi yang khas memperlihatkan semangat. Berikutnya ini adalah properti tari merak. Jika teman-teman lihat, properti dari kain ini dibuat mirip seperti burung merak aslinya agar terlihat indah. Tari merak itu berasal dari Jawa Barat, dia menirukan gerakan burung merak. Properti yang digunakan adalah selendang dengan warna dan motif menyerupai burung merak. Nah, properti tari juga bisa digunakan dapat memakai benda alam seperti dedaunan, bulu hewan, atau akar-akaran. Properti juga bisa dibuat menyerupai benda-benda alam, misalnya contoh yang dipakai adalah selendang. Selendang itu sebenarnya bisa menyerupai sayap, seperti tadi diumpamakan seperti sayap pada burung merak. Dan mahkota misalnya menyerupai seperti kepala burung. Nah, saat pementasan tari, kita diiringi oleh musik agar lebih indah. Nah, pementasan tari itu sendiri apa? Pementasan tari adalah kegiatan yang menampilkan karya seni tari yang bertujuan untuk menghibur para penonton. Pementasan tari juga bertujuan untuk menghargai sebuah karya seni tari yang dibuat oleh pencipta karya seni tersebut. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pementasan tari, yaitu gerak tarinya harus sesuai dengan tema tarian. Yang kedua adalah pola lantai. Pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah pernah bahas. Yang ketiga adalah tempat pertunjukannya. Yang keempat adalah properti tari. Yang kelima adalah busananya. Yang keenam adalah tata riasnya. Dan terakhir adalah musik pengiringnya. Ketujuh hal ini harus diperhatikan kesesuaiannya, keselarasannya. Jadi harus sesuai dan menyambung dengan tema tariannya. Nah, iringan musik itu sendiri dibedakan menjadi dua teman-teman. Yang pertama adalah iringan musik yang berasal dari manusia, contohnya tepukan tangan, hentakan kaki, atau nyanyian. Yang berikutnya berasal dari alat musik, contohnya adalah gamelan atau diiringi dengan rebana, gendang, gambang kromong, dan bisa juga alat musik band. Selanjutnya adalah muatan bahasa Indonesia mengembangkan ide pokok menjadi paragraf non-fiksi. Nah, sebelumnya kita sudah pernah
belajar bagaimana mengembangkan ide pokok menjadi paragraf non-fiksi. Non-fiksi itu cerita yang berdasarkan fakta atau kenyataan. Nah, kita akan bahas kembali bagaimana sih tahapannya. Yang pertama, menentukan topik yang dikembangkan menjadi sebuah teks. Kemudian, membuat nih daftar kosakata sebanyak-banyaknya yang berkaitan dengan topik yang diangkat. Yang ketiga adalah menuliskan ide-ide pokok berdasarkan kosakata yang sudah ditentukan. Nah, kalau sudah, buatlah dari ide pokok itu menjadi kalimat utama, dikembangkan ide pokoknya. Barulah cari informasi tambahan untuk melengkapi kalimat utama. Dan selanjutnya, membuat kalimat pendukung berdasarkan informasi tambahan tadi. Dan disusun kalimat utama serta kalimat tambahan atau penjelasnya itu sesuai ada urutan sehingga menjadi paragraf satu yang padu. Baiklah teman-teman, materi hari ini cukup sampai di sini dahulu. Selanjutnya teman-teman bisa mengerjakan Bu Pena 5B halaman 110. Teman-teman bisa langsung mengerjakan di Bu Penanya, kemudian difoto dikirimkan ke WhatsApp Miss Laila. Miss Laila tunggu teman-teman tugasnya dan semoga Allah mudahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.